Awal berdiri itu buka kami habis maghrib sampai dini hari jam 4 pagi. Emang ada yang beli ya Mbak malam-malam? Dari dosen itu sudah dipesan gini, lulusan ekonomi manajemen itu harus menciptakan lapangan pekerjaan, bukan untuk mencari pekerjaan. Assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Hari ini saya ada di Ponorogo. Saya ketemu dengan teman-teman para pengusaha kuliner. Salah satunya adalah Mbak Arindawati. Saya kenal beliau setahun lalu ya Mbak ya. Beliau ini punya usaha yang ngetop banget ya di Ponorogo tuh, namanya Pecel Haja Lulut ya? Haja Lulut bener ya? Haja Lulut itu nama Mbak? Bukan. Oh, itu punya siapa dong Haja Lulutnya? Haja Lulut itu usaha warisan dari orang tua. Oh, begitu. Udah berapa tahun tuh, Mbak? Berdiri sejak tahun 1998. 1998. Kuat ya, Mbak, berdiri dari tahun 98 ya, Mbak ya? Awalnya itu kami buka di pinggir jalan. Oke. Trotoar gitu, Bun. Itu sudah maksudnya pakai toko gitu? Enggak? Bukan. Cuma di pinggir jalan aja. Bongkar pasang, pakai tenda. Oh, pakai tenda. Jualannya di tenda. Kita ya masih babat itu, tapi saya babat itu apa sih, Mbak? Masih mulai. Oh, mohon maaf. Saya orang Batak, jadi beliau orang Jawa, banyak yang nggak nyambung. Masih mulai. Baru mulai. Itu. Ini saya sebagai anak mertua. Oh, oke. Anak mantu ya. Ya, beliau mertua ya, dan Mbak anak mantunya. Bu Haja Lulut itu ibu mertua saya. Pas waktu mulai usaha ini, saya belum menikah. Oh, kok bisa tertarik ya sama mantunya karena sering traktir pecel ya? Saya sukanya pecel. Oh, benar ternyata. Jadi kalau saya suka pecel banget itu. Dan sekarang mau warisi usaha pecel yang terkenal. Dulu itu tiap hari itu saya kok pengennya itu sarapan mesti nasi pecel. Pas beli pecel di tempat langganan saya waktu masih kecil, masih sekolah itu, saya loh, ini masih besok buka pecel yang lauknya banyak. Kok pikiran saya itu kayak terjadi sekarang gitu loh. Benar. Apa yang saya angan-angan dulu kok bisa terjadi sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pikiran itu adalah doa. Pikiran itu bisa masuk ke dalam rasa. Nah, jadi ketika kita ngerasain terus gitu, bisa jadi kita doain, ternyata terkabulkan loh jadi mantunya. Tapi ya. Saya itu ya iyalah, kita nggak tahu ya. Tapi dulu ketemu sama anaknya, putranya teman kuliah. Teman kuliah. Dulu itu teman saya sekolah itu ya tetangganya suami saya sekarang, tapi saya belum kenal karena belum kuliah, masih SMA. Itu sahabat saya itu rumahnya deket rumah suami, tapi kan belum kenal. Nggak ketemunya waktu kuliah. Ketemu sama putranya Bu Haja Lulut. Lah kami kan dari jurusan ekonomi manajemen. Dari dosen itu sudah dipesan gini, lulusan ekonomi manajemen itu harus menciptakan lapangan pekerjaan, bukan untuk mencari pekerjaan. Jadinya itu yang dosen, kata-kata dari dosen yang saya ingat terus itu gitu. Jadinya dulu itu setelah lulus kuliah, suami pengen itu mendaftarkan pegawai negeri, saya juga pengen kerja di mana gitu. Itu nggak boleh sama ibu. Akhirnya jadi ibu bilang udahlah terusin aja usaha saya gitu ya. Ternyata ya enak banget punya mertua tajir. Ternyata bisa nurunin. Mbak, apa sih istimewanya Pecel Haja Lulut ini? Awal berdiri Pecel Haja Lulut itu kan dulu itu di malam hari itu jarang banget Bun yang buka sampai pagi hari. Jadi bukanya emang dari jam berapa sampai jam berapa? Awal berdiri itu buka kami habis maghrib sampai dini hari jam 4 pagi. Emang ada yang beli ya Mbak malam-malam? Dulu banyak yang mengira gitu, tapi apa ada ya malam-malam ada yang beli. Tapi alhamdulillah kok malah banyak gitu. Tapi pesaingnya belum banyak sekarang pesaingnya udah banyak, tapi kita ya nggak masalah ya. Alhamdulillah malah tambah ramai juga, tambah dikenal orang. Jadinya dulu itu satu jalan raya itu
cuma tempatnya ibu aja yang buka sampai pagi. Itu rame banget. Terkenal dengan tempe panasnya, Tempe panas tuh apa? kepleh, tempe apa? Mendoan? Enggak, tempe yang habis dari digoreng itu di entah. Apa ya namanya dia? Iya, itu kan tempe panas-panas, tempe Ditaburin? habis dari digoreng itu udah buat rebutan banyak pelanggan. Oh, karena tempenya istimewa gitu ya. Dulu gitu. Oke, lalu Sekarang malah tapi kalau dari paginya jualan juga? belum dulu. Sekarang kita tambahi durasi jualannya mulai pagi sampai dini hari itu. Masya Allah. Total waktu jualannya 21 jam. 21 Hampir jam? 24 jam. Itu berapa shift tuh? 3 shift. 3 shift, Masya Allah. Nggak kebayang berapa jumlahnya tuh. Karyawannya berapa jumlahnya, Mbak? 15. 15, berarti 555 ya? Iya. Oke, udah ada berapa cabangnya, Mbak? Masih 1. Baru 1 ini. Oke, rencananya tahun ke depan sampai 5 tahun lagi mau berapa punyanya? Inginnya 50 cabang. 50 cabang. 50 cabang semuanya dimulai dari satu outlet dulu. Akan berkembang lagi nanti setelah berjalan ya, setelah diuji oleh keadaan. Nah, selama masa pandemi gimana, Mbak? Ya sama aja Bunda dengan yang lain lain ya. ya. Tapi alhamdulillah Terefek. kami ada online-nya juga, jualan online itu ada oke. pesan-pesanan gitu yang bisa membantu Kalau omsetnya. bumbu pecelnya ini tuh enak banget, jos banget deh itu. Kirim kemana saja. Kirim kemana aja sampai ke Hong Kong juga ya, Mbak ya. Ya. Lalu ada menu kalau nggak salah daging suwir ya, Mbak ya. Daging apa sih? Dendeng ragi. Dendeng ragi. juga dikirim keluar kota, keluar negeri. Mbak, saya pernah order deh kalau nggak salah Iya, dendeng pernah. ragi. Saya kelupaan satu, jadi saya sudah makan yang satu itu baru saya bongkar setelah 1 tahun kemarin. Dan ternyata masih enak. Alhamdulillah, itu suatu uji ya, pengujian aja bahwa pengujian. ternyata nih bisa nggak setelah 12 bulan dikonsumsi. Ternyata masih enak, Mbak. Iya, kalau kondisinya tetap di freezer itu Iya, di freezer. alhamdulillah Jadi aman. untung pas bersihin freezer ya, Mbak. Kalau nggak tuh bisa 3 tahun. Oke, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, punya saran nggak buat teman-teman para pengusaha lainnya di Indonesia yang kebetulan usahanya kuliner dan terdampak? Apa, Mbak, sarannya supaya bisa tetap bertahan? Kalau dulu itu kan sebelum pandemi itu Wajah Lulot jalannya full yang offline. Ya. Nah setelah ini ada pandemi kayak kita ya minimal itu harus bertahan itu. Nah. Untuk bisa bertahan, alhamdulillah kami mulai jualan online. Oh, Padahal oke. itu belum pernah kami pikirkan Mm-mm. sebelumnya. Kita Oke. udah nyaman dengan offline, alhamdulillah banyak pelanggan yang datang. Oke. Dengan kondisi saat sekarang ini gimana ya caranya biar dapat Jadi jualan lewat online ya. online-nya Oke. alhamdulillah bisa membantu. Oke, terima kasih offline. Mbak Lindawati dan teman-teman semuanya. Satu saran saya ya, kalau kita sebelumnya jualan lewat offline, punya outlet, sekaranglah saatnya kita belajar digital marketing, internet marketing. Jangan ngerasa udah tua atau merasa gaptek. Nggak ada lagi tua, tidak bisa melawan modernitas. Jadi tetap harus belajar digital marketing. Ikuti selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Lunar Academy. Assalamualaikum. Makasih, Mbak. Sama-sama, makasih Bu Lydia.